Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvia Lestari dengan NIM 248201050 dari Prodi Farmasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sulfonamida, antihistamin, dan barbiturat. Baik, kita masuk materi pertama, itu ada sulfonamida. Sulfonamida adalah senyawa yang bersifat antimikroba yang merupakan turunan sulfanilamid 4-aminobenzena sulfonamida, di mana satu atom H pada gugus sulfonamida diganti atau disubstitusi dengan gugus lain. Baik, ini ada rumus umum dari sulfonamida, ada R1 dan R2, di mana R1 itu H atau sisa asam dan R2 rantai alifatis atau heterosiklik. Selanjutnya ada sifat umum dari sulfonamida. Pertama, senyawa sulfonamida bersifat amfoter dengan asam mineral HCl akan membentuk garam HCl yang larut dalam air. Dalam suasana basah, NaOH akan membentuk garam yang larut dalam air. Yang kedua, kelarutan. Dalam bentuk bebas umumnya tidak larut atau sangat sukar larut dalam air, eter, dan CaCl3. Sedikit larut dalam etanol dan aseton, mudah larut dalam asam mineral encer dan larutan alkali hidroksida. Dalam bentuk garam natrium, mudah larut dalam air, sukar larut dalam pelarut organik. Adapun reaksi umum dari identifikasi sulfonamida. Pertama, reaksi terhadap gugus amin primer aromatis positif. Yang kedua, reaksi dengan kalium bromat. Yang ketiga, reaksi vanilin dan H2SO4. Dan keempat, ada reaksi Roux atau reaksi dibuat baru. Pirolisa, reaksi terhadap gugus sulfur positif, reaksi kristal. Reaksi kristal ini ada bagiannya lagi, ada sublimasi, drag and drop, asam pikrat, dan lain-lain. Kita masuk contoh turunan sulfonamida. Ada sulfadiazin, sulfacetamid, dan sulfametaxazol. Yang pertama ada sulfamerazin. Pemberiannya serbuk putih atau kekuningan, tidak berbau, mula-mula tidak berasa, lalu agak manis. Untuk kelarutannya tidak larut dalam air, eter, dan CaCl3. Larut dalam 20 bagian etanol, 5 bagian aseton, larut dalam asam mineral dan larutan alkali hidroksida. Cara identifikasi. Pertama, reaksi terhadap gugus amin primer aromatis positif. Bereaksi diazotasi dengan HNO2 dan beta naftol. Cara identifikasinya akan menghasilkan warna merah terang. Reaksi indofenol akan menghasilkan warna kuning emas. Ketiga, reaksi dengan CuSO4. Cara identifikasinya akan terbentuk warna hijau. Reaksi kristal, larutan Na2HPO4, reaksi Lieberman akan menghasilkan warna kuning, dan reaksi Kopany-Zwicker akan menghasilkan warna ungu biru. Baik, kita masuk materi kedua, itu ada antihistamin. Antihistamin adalah obat yang bekerja sebagai antagonis reseptor histamin yang ada, seperti reseptor histamin H1, H2, dan H3. Antagonis reseptor H1 menghambat efek histamin di pembuluh darah, bronkus, dan otot polos. Selain itu juga dapat mengobati reaksi hipersensitivitas. Ini ada struktur histamin. Sifat umum dari antihistamin sendiri umumnya berupa serbuk putih, tidak berbau, dan rasa pahit. Garam antihistamin umumnya larut dalam air, sukar larut dalam pelarut organik. Selanjutnya ada reaksi umum dengan asam-asam pekat, umumnya menghasilkan warna. Jika diendapkan dengan air, warna berubah atau hilang. Percobaan pendahuluan dan reaksi umum yang perlu dilakukan pada analisis antihistamin antara lain. Selanjutnya, identifikasi golongan antihistamin. Mebidrolin napadisilat atau insidal, dia serbuk putih, sangat sukar larut dalam air, etanol, CaCl3, dan eter. Identifikasi. Pertama, reaksi Merquist akan menghasilkan warna biru abu-abu.
kedua ada reaksi Frode akan menghasilkan warna biru terang. Yang ketiga ada reaksi Mandelin akan menghasilkan warna biru terang juga. Yang keempat reaksi Vitali akan menghasilkan warna hijau kuning. Baik, selanjutnya identifikasi reaksi kristal. Yang pertama itu ada larutan HgCl2, dia jarum-jarum roset. Kemudian larutan KCN akan menjadi roset. Baik, untuk materi ketiga itu ada barbiturat. Barbiturat adalah kelompok obat yang digunakan dalam pengobatan kejang, insomnia berat, gangguan kecemasan, atau sebagai obat untuk menginduksi atau memulai proses pembiusan atau anestesi. Adapun sifat-sifat umum dari barbiturat, senyawa barbiturat umumnya berupa serbuk putih, tidak berbau dan rasanya pahit. Bersifat asam lemah karena dapat bertautomeri menjadi bentuk keto atau enol. Bentuk enol bersifat asam karena dapat terionisasi. Untuk kelarutannya, senyawa barbiturat hampir tidak larut dalam air, agak mudah larut dalam etanol dan aseton, agak sukar larut dalam eter dan kloroforum, larut dalam alkali hidroksida membentuk garam. Garam barbiturat mudah larut dalam air, larutannya dalam air tidak stabil dan mudah terhidrolisa. Baik, ada contoh obat barbiturat, ada penobarbital atau luminal, dipenilhidantoin natrium atau penitoin natrium, dan bromural, bramfaleton bromeval. Baik, saya akan mengidentifikasi golongan barbiturat. Yang pertama itu ada dipenilhidantoin natrium atau penitoin natrium. Selanjutnya pemerian, serbuk kristal putih, higroskopis jika terkena udara mengabsorpsi karbon dioksida dan melepaskan penitoin. Mekanisme penitoin dipercaya dapat melindungi dari kejang dengan blok tekanan saluran natrium terjaga keamanannya. Blok ini mempertahankan penembakan berulang frekuensi tinggi dari potensi aksi. Tempat kerja utamanya adalah korteks motorik, di mana penyebaran aktivitas kejang dihambat. Selanjutnya, cara identifikasi. Sedikit zat ditambahkan 4 mili kloroforum dan 0,1 mili CoCl2, 3% lalu dikocok, akan terbentuk endapan voluminus dalam larutan berwarna ungu biru. Dan jika ditambahkan uap NH4OH akan menghasilkan warna biru. Dan larutan 10 mg zat dalam 1 mili air ditambahkan 1 mili NH4OH 10%, dia akan membentuk larutan warna ungu biru disertai endapan hijau biru. Jika dibiarkan 3 menit, endapan akan berubah menjadi jarum-jarum rosa. Selanjutnya itu ada reaksi Zwicker akan menghasilkan endapan biru. Nah, sampel ditambah 1 tetes NaOH akan terbentuk warna merah keunguan, tidak stabil disertai bintik-bintik merah ungu. Nah, untuk reaksi Lieberman sendiri akan menghasilkan warna jingga merah. Pada 1 tetes larutan sampel diteteskan pada kertas saring yang sudah dibasahi dengan larutan natrium ortofosfat, ditambahkan 1 tetes larutan HgNO3 berbentuk warna hitam. Baiklah, sampai di sini penjelasan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.